Salam, selamat pagi jemaat Rasul yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu di pagi hari dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah atas kita. Tema pagi hari tetap dalam pelanjutan hasil hidup dikendalikan oleh Roh Kudus bagian ke-8, yaitu kelemah lembutan. Bicara tentang kelemah lembutan, sampai hari ini pun saya tetap terus belajar. Saya terus belajar bagaimana saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih lemah lembut, lebih sabar, lebih pemurah dan sebagainya. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk kita dibentuk oleh firman Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang lemah lembut. Ada 6 hal yang akan kita pelajari tentang kelemah lembutan. Saya akan bagikan 6 hal. Yang pertama yaitu lemah lembut harus kita pelajari dan harus kita teladani setiap hari. Kita akan baca dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan berkata kita harus belajar kepada Tuhan, karena Tuhan itu teladan hidup kita. Dia pribadi yang lemah lembut, dia pribadi yang rendah hati. Hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan bagi kita, yang meneladani hidupnya, pribadinya di dunia ini. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih lemah lembut. Yang kedua, menjadi sikap orang pilihan Allah. Lemah lembut harus menjadi sikap umat pilihan Allah. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi lemah lembut itu harus menjadi sikap orang-orang pilihan Allah, termasuk saya pribadi, juga jemaat rasuli yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, berbicara tentang lemah lembut, yaitu diperbuat untuk semua orang. Harus kita perbuat untuk semua orang yang ada di dalam sekitar kita, orang yang ada di rumah kita, anak kita, suami kita, istri kita, tetangga kita, teman kerja kita, semua orang harus kita perbuat lemah lembut. Kita harus lemah lembut kepada semua orang. Kita akan baca dalam Titus 3 ayat 2. Titus 3 ayat 2 begini bunyi firman Tuhan. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ramah, lemah lembut kepada semua orang. Jadi gak dipilih-pilih untuk lemah lembut, harus semua orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, lemah lembut atau kelemah lembutan harus dipunyai oleh hamba Tuhan. Kita ini termasuk hamba Tuhan. Bukan pendeta yang berdiri di mimbar saja menjadi hamba Tuhan, bukan gembala saja yang menjadi hamba Tuhan. Kalau kita menjadi utusan Tuhan, kita menjadi pilihan Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Itu disebut hamba-hamba Tuhan. Harus memiliki satu karakter, yaitu lemah lembut. Kita baca dalam 2 Timotius 2, 24-25. 2 Timotius 2, 24-25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ingat, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen tidak boleh bertengkar. Saatnya masih ada hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang masih bertengkar dengan satu pelayanan dengan pelayanan yang lain, dengan satu gereja dengan gereja yang lain, berarti mereka bukan hamba Tuhan. Perlu kita garis bawahi, kita tanda tanya besar, dia hamba Tuhan atau hambanya siapa kalau masih bertengkar. Kalau saat ini kita lihat banyak sekali hamba Tuhan, mungkin gembala-gembala yang mengembalakan sidang di gereja, banyak sekali bertengkar karena jemaatnya dicuri orang, tentang dombanya ikut gereja lain, bertengkar satu sama lain. Berarti itu bukan pribadi hamba Tuhan.
tetapi harus ramah terhadap semua orang, yang harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun. Orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Maka Tuhan harus mempunyai kelemah lembutan, sabar dalam memimpin, sabar dalam mendidik dan mengajar, supaya semakin banyak orang bertobat, mengenal Tuhan secara pribadi, karena pribadi kita yang lemah lembut. Yang kelima, disebut sebagai orang yang berbahagia karena akan menjadi pemilik bumi. Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Akan disebut orang yang berbahagia. Orang yang lemah lembut itu akan disebut orang yang berbahagia. Yang keenam, orang lemah lembut itu berharga di mata Tuhan. Yang terakhir, yang keenam, 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Sebaliknya, saya akan bacakan di dalam penerjemahan lain. Sebaliknya, hendaklah kecantikanmu timbul dalam batin, budi pengerti yang lemah lembut dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga menurut pandangan Allah. Bukan kecantikan, bukan kegantengan pribadi kita yang dilihat Tuhan, bukan kecakapan kita, kebaikan, bukan kepandaian kita yang dilihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan, yang dipandang Tuhan hanya satu, kelemah lembutan kita, dan kita menjadi berkat bagi setiap orang. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.